Mari kita menuju ke Land of Dawn untuk game kita yang pertama di babak Grand Finals ISF 2023. Yes, ini dia untuk game pembukaan kita di Grand Final, di mana dari kedua tim sepertinya masih dengan farming terlebih dahulu. Langsung di-cut ya. Jadi memang metode awal di mana mid laner akan ikut bersama dengan XP ini agar cepat di level 4 nanti. Ya. Menit 2.10, 2.20 mereka udah level 4 mid dan juga XP laner. Dan juga level 2-nya yang sangat cepat ya, bisa langsung aktif di dalam mapnya. Bahkan Chorizo di arah bawah terpaksa untuk mundur, bahkan kena skill satunya dan Chorizo harus tumbang. First blood diamankan oleh tim Philippines. Yes, dan juga aku pengen mention kalau memang dari mates dan juga XP-nya ini ikut ya level 2 cepat, mereka bisa langsung kontes Little Wanderer. Jadi Little Wanderer di sini bukan menjadi milik jungler sekarang, lebih dibiarkan ya menjadi milik mid laner. Ya, bisa langsung diamankan, memberi vision juga dan sedikit lebih banyak XP bisa dibilang ya yang diberikan untuk mendapatkan level 4 yang tadi yang kita bahas lebih cepat. Sekarang udah ada rotasi lagi, kali ini dengan Super Ken coba untuk memberi Saken lebih banyak pressure untuk mendapatkan gol, tapi di arah bawah lagi dan lagi terjadi. Chorizo menjadi target utama dari tim Philippines. Dan sepertinya tim Philippines mereka menduga memang kalau babysit, metode babysit ini akan dipakai oleh tim Indonesia. Jadi mereka memilih, oke, kalian mau babysit di atas nggak apa-apa, kita bakal biarin main safe buat Cloud-nya karena ada BMI, mereka akan haras terus ke bawah. Oke, mari kita lihat di sini dengan Indonesia yang coba untuk melakukan mirroring, trading di arah atas. Chorizo dibully, mari kita bully ke arah Rekitiano, tapi Super Ken-nya tidak bisa mencari komitmen atau lockdown pun ke Rekitiano yang membawa Purify. Dan akhirnya untuk tim Philippines, mereka masih bisa kabur. Ingat kembali, Indonesia berhasil mendapatkan beberapa hit bagus kepada turret gold-nya, jadi at least mendapatkan gold. Ya, dan sekarang juga ya, karena pincang mungkin power dari Bigetron, kalau Bigetron tim Indonesia ya. Sorry teman-teman. Dari tim Indonesia kalau mereka mau masuk, ya mau gak mau mereka harus nunggu dulu nih agar Chorizo bisa dapetin level 4. Oke, Battery Battle langsung diamankan oleh Super Ken dan di sana ada Brazos Red juga untuk buying time sedikit lagi, tapi time journey-nya yang sudah di-steal udah digunakan. Saison sekarang tertangkap dan Moreno satu buah hit lagi, tapi Chorizo-nya diinjak dan bahkan Saison-nya masih bisa kabur. Chorizo terbait langsung ditumbangkan 4-0. Awal yang sangat-sangat buruk untuk tim Indonesia, bahkan Vin-nya langsung ditargetkan, tapi masih bisa kabur. Ya ini dikarenakan mereka nggak bisa team fight enak juga tadi di Turtle ya. Dengan level yang tersendat bagi Chorizo yang membuat dia harus bisa sedikit terdelay. Dan pada akhirnya memang Turtle bisa diambil oleh tim Indonesia, tapi secara keseluruhan ini sedang dipegang oleh Filipina. Karena untuk stratnya sendiri, babysitnya belum terlalu berjalan manis dan Requitinya bahkan diberikan 2 wave. Mid lane juga dikasih ke dia. Ya, dan berarti yang tadi kita lihat bully strategi di arah gold lane-nya ya, yang kelihatannya masih sukses, tapi dari goldnya Rekitiano cuma tertinggal 100 gold dibanding Saken yang udah berhasil untuk mendapatkan beberapa hit ke arah turret goldnya. Bahkan lihat udah 1/4 HP-nya dari turret itu. Mari kita lihat masih ada lagi dan lagi percobaan dari tim Indonesia untuk mendapatkan turret pertama di sini. Coba untuk melakukan snowball mungkin Super Ken di jungle musuh. Bisa chunk ke arah Saison-nya, mungkin juga memberi pressure lebih besar lagi untuk Saken biar bisa push wave-nya. Wow ya, bottom lane ini sudah mulai ada satu unggul level sih, masih cukup nyaman ya untuk tim Filipina. Tapi lihat bagaimana Saison bakal mencoba untuk maju ke depan juga. Flicker dari Vin sudah digunakan, bahkan sekarang udah Arcangel rotasi ke arah atas mendapatkan beberapa poking damage ke arah Saken, dan Indonesia kelihatannya mereka harus lagi dan lagi mainnya lebih pasif. Chorizo juga di arah bawah. Bisa dibilang kalau untuk Chorizo, dia recovernya not bad ya. Udah level 6 juga, jadi nggak tertinggalan banyak banget sama Canon. Ya, dan lihat bagaimana dari dua-duanya ini memang mereka bisa lah untuk head to headnya masih cukup on par juga. Sekarang juga kalau kita bilang di early game tadi, kalau memang bisa dipegang oleh tim Filipina, mereka bakal susah untuk bisa dibalikan ya. Tapi mungkin kondisi untuk membalikan ada kalau Turtle 2 ini bisa didapatkan oleh tim Indonesia. Oke, 50-50. Super Ken coba untuk mendapatkan posisi penalty zone yang miss, dan di sana Super Ken dengan Brazos Red bahkan langsung di-combo dengan Retribution mengamankan killnya. Moreno langsung dengan Petrify, tapi ada Last Insanity yang langsung diuji dan Wild Charge-nya melockdown Chorizo yang masih bisa flicker kabur di sini. Tapi udah ada sedikit pertukaran. Satu turtle, satu kill. Filipina unggul kill, tapi neutral objektifnya masih aman untuk tim Indonesia. Oke, tapi platingan gold juga di bottom lane ini penuh ya untuk XP lane. Jadi bedanya Filipina mereka fokus di XP, tim Indonesia mereka fokus untuk di Saken atau di gold lane. Dan ini akan menjadi pembeda juga karena Saken belum join team fight, dimana kita tahu dengan Brody biasanya nih udah bisa ikut team fight dengan satu item yang dimiliki oleh dia.
Dan Langsung Vin, ya. Heptasis jadi bisa. bisa join. Dan ya, masih dengan cicilan ke top turretnya dan berhasil untuk mendapatkan satu objektif. Dan ini berarti sudah mulai sedikit mengejar ya. Iya. Jadi goldnya juga gak jauh-jauh banget. Vin, Oke, Breath of the Ocean bahkan Rough Waves-nya. Wow, Unigo tertangkap tapi ada Shield Unity juga. Moreno harus ditumbangkan pertukaran mid laner untuk Roamer. wow, yes. Masih cukup oke nggak sih sebenarnya, karena Moreno juga masih bisa dapetin satu ya. Yes. Setidaknya ada trade lah yang terjadi juga, dan kita bisa tahu oke, power dari Moreno ini berarti besar karena Unigo jelas dengan defense item. Yap. Bukan hero yang mudah untuk bisa langsung di pick off ya, apalagi di instant burst. Tapi serangan balasan dari Filipina ini juga mereka cukup tertata. Mereka tahu Season bisa jadi badan di depan, langsung dicicil semuanya. Iya, kita harus lihat gold lead-nya juga sih Om, karena kalau kita lihat dari kill-nya ini udah ada keunggulan yang lumayan besar banget bisa dibilang 6-1, tapi dari gold lead-nya hanya beda 1000 antara kedua tim. Supercan coba untuk maju ke depannya, melakukan poking damage yang lumayan besar, tapi langsung udah ada tembok yang melimitasi movementnya. Turn apart memory digunakan Supercan dengan Appraiser's Wrath, tapi ada wild charge yang dikeluarkan oleh Unigo. Saison pun coba untuk maju dengan Tortoise's Poisons-nya, tapi damage dari Saken di sana berhasil untuk dikeluarkan. Kanon sudah rotasi, Vin harus disiplin di sini, mulai ke belakang, Petrify connect, Rapwave juga ada penalty zone ke arah belakang, langsung di counter dengan Time Journey. Kanon pun dibawa dengan reverse time kembali, dan Indonesia berhasil mendapatkan double kill dengan Saken yang memposisikan diri sendiri sangat baik. Last Insanity dikeluarkan oleh Sorizo, melakukan disengage yang sangat baik. Supercan, Saison, retry battle, tapi untuk Saison tidak ada retry, jadi untuk Supercan ini menjadi turtle yang ketiga yang gratis dan gold lead-nya. Omawa balik kembali, udah disamakan. Yes. Satu team fight yang memang sangat menguntungkan ya tim Indonesia, karena mereka dapetin 2 poin kill plus mereka mendapatkan turtle juga. Perfect turtle, objektif jalan untuk Indonesia, dan bahkan Zorizo akhirnya sudah back on track dikarenakan levelnya ini udah bisa on par bersama dengan Cannon juga. Cannon dengan defense item Athena Shield yang sangat respect agar tidak terkena one shot dari Kadita, dan Xbox ini akan langsung juga membeli Ice Queen One. Imo loh first itemnya. Yes. Oh, wild charge, flicker combo langsung dikeluarkan ke arah Saken, tapi Unigo yang tertangkap, dan lagi-lagi kita bisa lihat reaktif gameplay dari tim Indonesia menunggu move dan punish. Yes, dan ini berarti memang harus bermain seputar Saken ya. Karena Saken udah punya damage yang besar, dan kita melihat dari tadi 4-1 yang berjalan bagi tim Indonesia. Selalu ada Saken juga yang bisa ngedeliver damage besar. Dengan count 4 memory atau mungkin dengan basic attack dia juga udah lumayan sakit. Oke, Rough Wave sudah digunakan ke arah kanonnya, tapi di sini Saken tertangkap, masih ada Time Journey. Sakennya coba untuk kaitin ke arah belakangnya, dan lihat backup dengan adanya Petrify, Breath of the Ocean, dan juga Saison yang dibawa kembali dengan reverse time. Time Journey dibalikan oleh seorang Arcangel. Indonesia harus backup, harus mundur, reset kembali. Ya, karena untuk tim fight kita melihat rapi banget ya dari kedua tim ini. Jadi sama-sama saling tarik ulur juga, dan Digi memang bisa diambil Time Journey-nya, tapi menjadi faktor pembeda juga di mana tim Indonesia dengan adanya Time Journey ini menyelamatkan Saken tadi. Betul, jadi walaupun bisa ditukar, so far untuk value-nya lebih dipegang oleh Indonesia banget ya dari Time Journey. Yes, apalagi kan banyak efek-efek sisi besar, misalnya Wild Charge, Penalty Zone itu masih ada dan bisa dinetralkan dengan Time Journey. Yes, bisa dibilang di sini, Appraiser's Wrath langsung digunakan oleh Supercan. Kayaknya mau coba untuk baiting dari Purify-nya, tapi dari Rekutano kayaknya dia juga mengerti tidak ada killing pressure di sana, dan dia bakal respect mundur aja. Udah ada Unigo juga yang bisa membantu dia untuk kabur. Meanwhile, tapi Saken ini beneran ditugaskan untuk full push wave-nya terus-menerus. Yes, dan ada satu item attack defense ya, Wind of Nature. Sudah dibeli oleh Saken. Jadi ya jauh lebih stabil lah dia nanti kalau memang diserang Cloud. Oke, Saison di arah depan langsung akan di-poking gitu saja dengan Sorizo. Last Insanity bahkan ada Petrify dan Rough Wave setelah, tapi udah ada Time Journey yang membantu Saison disengage. Turn apart memory ke arah kanon, satu buah hit lagi. Saken masih memilih untuk disiplin. Unigo coba untuk maju, masih memiliki wild charge, jadi ini harus diwaspadai oleh tim Indonesia. Supercan coba menambahkan posisi retribution yang sangat on point dari Supercan. Unigo terpaksa maju, Binnya tertumbangkan, tapi Unigo akan ditukarkan kembali juga dengan beberapa hit terakhir. Blazing Way ke belakangnya, masih ada Wind of Nature dari seorang Saken, dan bahkan terdapat memory, tapi Arcangel mendapatkan double kill, langsung ditukar kembali. 3 untuk 2 Supercan sekarang terpaksa mundur, langsung dikejar oleh Rekutano. Satu darah, penalty zone membawa Supercan kembali, dan oh no, Filipina mereka berhasil menumbangkan Supercan. Ya, itu reset tadi untuk Filipina karena tim fight yang berjalan dengan sangat panjang, dan mau nggak mau mereka harus bisa mendapatkan point kill
Dan akhirnya mereka memang berhasil, namun Lordnya masih tetap bisa dipegang oleh tim Indonesia. Keunggulan gold juga masih untuk tim Indonesia. Jadi tim Indonesia mereka bisa memaksimalkan bukan dari Lordnya, tapi dari super minion yang sedang berjalan. Ya, oke. Tapi apa yang terjadi di dalam team fight itu, Om Wawa? Kelihatannya udah 1-0, Saisonnya udah terlalu sekarat, Lordnya udah diamankan. Lebih ke time journey udah kepake juga kan tadi ya. Jadi udah habis, jadi gak ada lagi yang melindungi Saken tadi. Dan akhirnya ya Saken waktu terpick up juga karena dia salah satu ya penyumbang damage terbesar seharusnya sekarang bagi tim Indonesia. Ya gak ada lagi damage-nya. Nice. Jadi ini memang benar-benar udah menggunakan resource-nya mungkin kebanyakan para Lordnya. Habis dan langsung dipunish oleh tim Filipina. Tapi balik lagi, kalau kita lihat dari gold lead berarti masih dipegang oleh tim Indonesia ya. Walaupun harus ada pertukaran yang tidak diunggulkan, 4 untuk 2 tadi barusan. Indonesia masih bisa mendapatkan target tier 2 di arah bawah dengan Saken yang sudah snowballing banget gak sih ini? Snowball, karena memang ya bedanya, itulah pembedanya mungkin dikarenakan efek babysit juga. Digi bersama dengan Brody yang agak susah untuk bisa disentuh tadi ya. Memang ya mereka mau gak mau harus mengorbankan Sorizo juga. Oke, penalty zone, flicker combo karena belakangnya Saken masih bisa kabur dengan adanya time journey, tapi ada time journey juga dari tim Filipina. Moreno maju ke depan menggunakan Petrify, bahkan Breath of the Ocean juga. Sekarang ada flicker dan wild charge untuk melockdown Moreno. Breath of the Ocean kena karena ada Kitiano, tapi dia masih ada backupnya. Super Cat maju, Last Insanity dikeluarkan oleh seorang Sorizo. Kanon sangat sekarat, masih bisa kabur. Brazers Rat yang sangat baik, tapi Super Cat bakal langsung di meltdown oleh seorang Kitiano. Bahkan Sorizo di sini masih memiliki immortality-nya. Saken mulai mengeluarkan damage-nya, tapi Sorizo menghilangkan report memory. Saken with a nature battle, stun-nya connect, dan Saken bersama dengan Vin memutarbalikkan situasi untuk tim Indonesia. Nice play tadi, bahkan flicker yang cukup agresif dimainkan oleh Saken juga. Dan mereka berhasil untuk memenangkan duel yang sangat panjang tadi. Aduh, dan 3 melawan 4 bahkan ya, 4 melawan 2 sekarang meskipun memang lagi on the way untuk Moreno-nya. Tapi Lord akan spawn juga, jadi enhanced Lord yang lebih dituju nanti oleh tim Indonesia. Dan mereka sedang mengatur untuk lane management agar tidak terlalu terdorong sehingga mereka bisa dapetin Lord ini dengan nyaman. Wow. Saken ya, bisa dibilang salah satu player yang mungkin di awal ISF 2023 ada sedikit underperform dia, berarti udah kelihatan banget progress dia, improvement dia. Dari hari pertama ISF sampai grand finalnya, di mana sekarang 3-1-4 positioning yang sangat baik dan playmakingnya tadi Om Wawa. Iya, langsung nyerang ke depan dengan corrosive strike-nya ya, bahkan dikombinasikan bersama dengan flicker juga. Tapi ini untuk setup di enhanced Lord, Vin harus berhati-hati juga. Reverse time ada, tapi power of nature dari Unigo masih akan memutus kabel tersebut. Dan Lordnya ditarik mundur ke belakang. Ini main timing juga ya untuk Filipina yang cukup bersabar ketika ada Lord yang sudah spawn dan di-reset dengan satu barir tadi. Itu sih masalahnya kalau mau coba untuk melakukan Lord Dance dengan adanya Grok di tim musuh. Barrier itu, Guardians Barrier-nya bisa langsung digunakan untuk melakukan reset kembali. Tapi masih dipegang oleh tim Indonesia di sini, di mana Moreno lihat kembali sudah coba untuk mungkin trapping sedikit di arah tengahnya. Coba untuk made bait Rekitiano untuk masuk, tapi mid lane sudah di-clear. Saken juga di sini sudah rotasi duluan dibanding Rekitiano. Sorizo coba untuk melakukan damage sedikit. Diraga armornya sudah tercang, udah ada conceal play. Karena belakang, Saken bakal di-lockdown dengan shield unity. Vin sekarang, tidak bisa mengeluarkan time journey-nya. Akan ditumbangkan, Moreno mendapatkan kill dari belakangnya. Tapi Saken sekarang langsung dimajukan oleh Kanon dan juga Rekitiano yang berhasil mendapatkan double kill. Tapi Sorizo mendapatkan pertukaran kembali. Sekarang Kanon langsung di-poking, langsung di-takedown. Tapi di sini masih ada immortality. Mari kita lihat dengan Breath of the Ocean, timing yang sangat baik. Mereka berhasil untuk lockdown Kanon dan menumbangkannya 3 ditukar 2. Yes, dan bahkan ini masih ada retry ya, karena Super Ken juga masih survive, tapi ini untuk retry 50-50. Sementara Season juga masih berguling dengan Baxia Shield unity dia. Oke, tapi ada wild charge barusan. Moreno terknock up. Moreno maju kembali. Rough Wave digunakan bersama juga dengan Sorizo yang melakukan poking damage. Ingat kembali, Saison ini yang bisa meltdown dengan Sorizo. Reverse time bahkan dari seorang Vin. Last Insanity dan Saison harus ditumbangkan oleh Last Insanity. Sorizo 50-50. Tidak lagi 50-50. Super Ken memegang kendali dari Lordnya. Retribution masih harus on point. Ada Unigo, tapi Retribution dari Super Ken pada game ini belum kalah. Ya, dan Enhanced Lord sudah jatuh ke tim Indonesia dan mereka bisa mengawal Lord ini untuk mencabut satu base turret atau bahkan memancing
agar ada team fight yang diinisiasikan oleh Filipina. Dan kita akan melihat dulu untuk replay di mana ini nice team fight sebenarnya sudah dibuka oleh Filipina. Mereka muter di belakang dan Baxia mereka dan memfokuskan langsung untuk menumbangkan Saken bersama dengan Finn. Iya, padahal Sakennya udah mati di awal ya, tapi bisa dibilang dari poking damage, bahkan damage outputnya mereka masih ada. Sorizo bahkan di area tengahnya menggunakan Last Insanity, tidak di zone karena belakang. Kanan harus di-respect Gitano dengan Time Journey dan Blazing Duet berhasil melakukan damage yang sangat besar, tapi Saken, Finn, Moreno masih bisa disengage. Bahkan Sorizo juga 1-0 masih dimenangkan oleh Indonesia. Super Ken mendapatkan taunt ke arah Gitano. Satu darah, Moreno masuk dengan auditingnya mendapatkan kill karena Dunigo. Tapi Arcangel, satu splash damage mendapatkan double kill Tournament Memory dari seorang Saken. Lagi dan lagi mendapatkan kill ke arah Saison. 3-2, tapi lihat dari base-nya. 2 base turret yang sudah tumbang. Iya, dengan bantuan Super Minion yang berjalan di bottom lane juga tadi. Dan team fight yang panjang, continuous terjadi dari kedua tim ini. Dan pada akhirnya memang bisa dimenangkan sedikit ya, tipis oleh tim Indonesia. Lihat betapa tipisnya, mereka tarik ulur, kite back satu sama lain juga. Dan Saken dengan positioning dia di belakang yang tidak tersentuh. Karena dia adalah pemain yang paling dicari oleh Filipina sekarang. Ini bisa dibilang berarti licin banget dari Saken ya, positioning dia juga. Walaupun kena splash itu, splashnya yang gue kira udah susah banget, tapi ternyata masih ada turn apart memory yang mungkin udah balik lagi cooldown ya, dari yang udah dipakai early. Ya, saking panjangnya ya. Tapi udah ada juga, tapi ya ini akan reset. Kill pointnya sama, tapi Filipina mereka kehilangan 2 base talentnya, mid dan juga di bottom. Sementara dari Indonesia, dikarenakan mereka juga punya Kadita, ini sebenarnya unsur Kadita ini bisa menjadi salah satu faktor di mana mereka bisa memberikan surprise attack, diambil lagi, terlihat ternyata oleh Arcangel, diambil Time Journey. Dan bagusnya juga karena Valentina memang dipaksakan untuk ngambil aja nih Time Journey. Dia nggak bakal bisa lagi punya mungkin spell-spell yang berbahaya. Tapi memang untuk counternya ini berarti Indonesia mau gak mau mereka harus menunggu juga Time Journey dari Filipina dipakai terlebih dahulu kalau damage-nya mau maksimal. Jadi udah siapa yang Time Journey dulu mungkin memiliki sedikit disadvantage ya. Jadi Time Journey terakhir itu yang mungkin dicari dari Finn versus Arcangel. Di sana kalau lihat itemnya di sini bawah, Boots juga udah mulai dijual nih oleh Rakitano. Dia milihnya untuk Windtalker, bukan untuk defensif tapi. Jadi apakah ini decision yang wise, yang bijak? Menurutku masih sah-sah aja sih karena ada BMI juga ya. Jadi dia masih bisa in-out-nya cukup mudah. Dan jangan lupakan memang Windtalker ini nambahin damage juga, bukan hanya dari attack speed-nya, tapi damage magic itu yang bisa diberikan dari efek pasifnya dia. Iya, betul sekali. Jadi udah ada sedikit hybrid mungkin bisa dibilang ya dengan adanya Windtalker, memberikan damage lebih besar dan tambah lagi sih ya, udah ada BMI, ada Purify, ada Time Journey juga yang bisa digunakan. Jadi mungkin untuk defensifnya udah punya dari skill dan juga battle spell yang diamankan. Meanwhile, kalau kita lihat sekarang, Sorizo yang ditugaskan untuk memulai Lord Dance-nya. Meanwhile, Saken di arah atas ditugaskan untuk melakukan slow push di sini, baiting Rakitano yang sudah kelihatan di arah atasnya dari Indonesia langsung mengirim Super Ken untuk coba commit lebih lagi karena Lordnya Sorizo maju ke depan, Viraga armornya sudah hilang dan sekarang Moreno maju ke depan coba untuk mendapatkan sesuatu penalty zone karena belakang dan sekarang udah ada Time Journey yang langsung digunakan oleh seorang Finn, masih bisa disengage Blazing Duetnya langsung mengamankan Finn di arah belakang, bahkan masih bisa kabur dengan BMI Appraiser Strat karena Unigo Super Ken coba mendapatkan damage lagi, turn apart memory-nya belum bisa take down salah satu member dari tim Filipina. 1-0. Yes, terlalu tebal memang tadi dengan Grok ya. Karena punya physical defense juga dari item attack yang mungkin dibeli oleh dia. Sedangkan duel yang cukup berkepanjangan tadi, Time Journey lawan Time Journey yang memang Finn tumbang tapi 20 second lagi masih akan revive sih. Jadi menurut ini masih bisa dikontes kalau tim Indonesia ingin memaksakan karena jelas ini Evolve Lord harus maju untuk dapetin Lord ini. Oke, Retri Battle kali ini Super Ken juga sekarang untuk coba tapi penalty zone-nya melockdown Super Ken di arah belakang. Tidak diberikan space sama sekali. Cannon langsung meltdown. Unigo maju ke arah belakangnya. Wild Charge connect karena Sorizo. Super Ken dengan immortality masih bisa hidup kembali. Tapi Blazing Duet dari saudara Kitano bahkan Wind of Nature yang sudah dikeluarkan. Sorizo hilang dari immortality-nya tapi Saison juga di sana masih bisa di take down. Sorizo dengan zoning. Saison terisolasi dan langsung di take down. Killing spree diamankan oleh Saken. Saison untuk Super Ken. Kedua jungler ditukarkan. Masih ada damager tapi ya. Jadi untuk badan mungkin sudah hilang. Dan Lord, Evolve Lord yang sedang berjalan. Berarti Filipina mungkin mereka akan mendapatkan inner dan juga turret milik Indonesia sekarang. Karena untuk defense di depan ini agak berbahaya. Apalagi berjalan sendirian juga atau terpisah dari teman-teman yang lain. Dan kita bisa lihat bagaimana nice penalty zone juga dilakukan oleh Cannon tadi. Memisahkan tim fight yang memudahkan
Season untuk bisa mendapatkan Lord tadi, Evolve Lord, itu yang paling penting sebenarnya. Dan ya karena memang sama-sama udah terisolate juga, ya Season mau gak mau harus rela tumbang. Tapi masih ada 4 teman-teman yang lain yang survive, dan 4-4 ini sebenarnya adalah yang punya damage. Iya, berarti tarik ulur mungkin ya menjadi kunci kemenangan sebenarnya untuk tim Indonesia di sini, di mana mereka punya health bar yang langsung saja ada penalty zone lagi karena Saken yang masih bisa menggunakan corrosive strike-nya. Balik kembali, Lordnya masih bisa dihandle untuk tim Indonesia, walaupun itu Evolve Lord, base turret dari tim Indonesia masih lengkap, belum ada yang ter-take down. Yep. Yang mengerikan ya kalau sampai nih penalty zone-nya ready tapi time zone-nya gak ready. Karena berulang kali kita melihat kenapa tim Indonesia bisa selamat karena ada time zone. Ada Finn di sana untuk mengcover rekan-rekan yang lain, dan tadi waktu tim fight-nya kena mereka itu belum ready kan juga. Masih posisi masih belum respon tadi. Dan ya tim Indonesia ini adalah reset point. Keunggulan masih untuk tim Indonesia karena belum kehilangan best turret, tapi dari goldnya iya ini udah masuk ke late game. Gak ada masalah dari goldnya, tinggal bagaimana mereka akan memainkan macro management, apalagi dari jual beli item-item mereka ya, pilihan item. Oke, berarti gue ada pertanyaan nih di sini karena kita udah masuk ke menit 21. Goldnya juga semua item udah jadi ya. Siapa memiliki keunggulan di late game ini? Di dalam team fight atau mungkin di dalam gamenya secara keseluruhan? Kalau menurut secara keseluruhan ini Filipina mereka lagi pegang ya sekarang. Mereka bisa split push soalnya. Mereka punya Cloud untuk split push, mereka punya Cloud Side untuk bisa pressure lompat. Yes. Dan pressure tersebut yang bisa nge-distract tim Indonesia. Tapi tim Indonesia juga bukan tanpa keunggulan. Mereka bisa kalau mau main front to back. Tapi itu udah sakit banget sih Cloud-nya. Iya, kita bisa dalam lihat. banget. Itu dia, kalau misalnya udah ada DHS, Corrosion Udah, Sight dan itu- juga Golden Staff semua udah pada melt ya. Apalagi juga tadi ada melting roll ya Iya kayaknya. itu udah lengkap dia, damage-nya udah besar banget semuanya. Dan ya sekali lagi bisa split push ya yang bisa dilakukan oleh Filipina. Jadi ini nggak boleh meleng sama sekali, minimap harus selalu diperhatikan oleh tim Indonesia. Wow. Damage-nya benar ini Rekitiano harus ada jawabannya sih. Mungkin itu dari lockdown atau dari all-in fight. Tapi kalau misalnya Rekitiano bisa mendapatkan free hit di dalam team fight, ini udah susah banget untuk bisa dimenangkan dari tim Indonesia. Jadi itu mungkin jadi prioritas mereka sekarang. Gimana lockdown cloud-nya ini Rekitiano? Yes. Yang ada Purify, ada bantuan juga dengan Time Journey yang bisa di-steal oleh Arcangel. Dan Battle Mirror ini. Iya, mainnya masih ada ya, dan juga untuk melompat ke belakang ya, untuk main back to front ya, tim Indonesia mereka lemah loh, mereka kurang kan. Jadi mereka harus bisa mengandalkan Moreno yang jelas ini bisa dinetralkan dengan Purify, dan juga masih ada time zone curian. Yes. Semisal memang bisa didapetin nanti oleh Arcangel. Oke, di arah tengahnya coba untuk dilakukan poking, sedikit clear wave juga. Dipegang oleh Sorizo, Saison langsung kelihatan di dalam bushnya, tapi lihat di sana burst damage dari Arcangel. Bahkan Unigo di sini dengan conceal play-nya juga Super Ken mungkin harus terpaksa untuk reset kembali, tapi no, masih dipegang. Moreno di arah bawah terpaksa untuk mundur. Dari kedua tim, Lord Dance-nya terus terjadi, tapi ada Guardians Barrier untuk reset Lord Dance di menit ke-22. Masih sabar ya, masih bisa direset oleh Filipina. Dan Requitiano akan membersihkan dan mendorong lane jauh agar Filipina mereka bisa kontes Lordnya dengan lebih aman, lebih gak ke distract nanti dengan dorongan-dorongan minion yang berjalan. Dan lihat bagaimana untuk Lordnya juga masih ditahan oleh Super Ken sekarang. Dan karena conceal juga sudah dipakai oleh Unigo, mereka gak bisa ngasih dadakan juga sih buat Filipina. Oke, Saken lihat damage-nya, Tornaport Memory bahkan langsung digunakan. Setengah darah dari Unigo sudah dikeluarkan. Ini dia poking yang harus dilakukan oleh Saken. Coba untuk menyamakan posisi versus Requitiano sebenarnya dari DPS. Karena kita tahu sendiri burst damage yang dikeluarkan oleh Brody mengandalkan ultimate-nya. Jadi kalau bisa digunakan secara terus-menerus di sini dengan cooldown yang sangat-sangat kecil di menit ke-23, itu bisa menjadi poking damage yang bagus banget. Sekarang Super Ken coba untuk tahu ada penalty zone karena 3 orang time journey digunakan di Blazing Duet. Langsung dari Rekitiano, Saken pun langsung dikejar, immortality-nya harus pecah. Arcangel mendapatkan shutdown dengan splash damage-nya. So Rizzo lagi kabur, masih memiliki immortality, Flicker kabur juga dan masih bisa untuk selamat. Langsung dikejar terus dengan shield ini di seorang Saison. So Rizzo coba untuk kabur, masih ada Moreno dan juga Super Ken untuk memukul mundur seorang Saison. 2-0 dan Filipina mereka bisa mengamankan Lord Evolve di menit ke-24 secara gratis. Iya, dan ini tanpa damager jelas tim Indonesia mau gak mau mereka harus defense sekarang.
sedikit kecolongan juga mungkin ya tadi karena penalty zone yang memaksa. Ini berhasil memaksa time journey keluar dan setelah itu follow up dari Filipina. Ini rapi banget, semua langsung lompat ke depan. Ya, betul sekali. Garis barrier lagi dan lagi yang sangat bagus ditaruh ke arah belakang Moreno menggunakan Rough Waves karena Arcangel Blazing Duet langsung dikomitkan, tapi belum ada damage tambahan. Masih ada battle mirror image langsung ke arah belakang. Dan mereka udah buying time yang lumayan bagus loh. Mereka juga udah baiting resource dari tim Filipina. Dan ini mungkin bisa menjadi defense yang sangat baik untuk tim Indonesia dengan Saken yang sudah respawn kembali bersama juga dengan Finn. Oh ya, tapi ingat masih ada Lord yang memang berjalan juga di bottom lane. Evolve Lord yang memang kalau diikuti juga oleh teman-teman yang lain dari Filipina, ini mereka bakal bisa dapetin extra damage lagi. Dan ya cukup lama memang, tapi defense kemungkinan akan berhasil dilakukan dan masih on the game ya untuk tim Indonesia. Mereka masih bisa bertahan, tapi ingat team fight ini yang harus diinisiasikan dengan hati-hati banget. Karena tadi kita tahu tim Indonesia mereka gak inisiasi, mereka nahan, mereka nunggu dan tiba-tiba dadakan juga Cannon lompat dengan penalti zone dia. Itu sebenarnya Cannon ini ya menjadi inisiasi utama dari tim Filipina. Itu tentunya harus di-respect banget di sini. Tapi dari positioningnya memang mereka harus coba untuk menahan Lordnya juga sih tadi. Memang force error mungkin yang dikeluarkan oleh tim Filipina. Mari kita lihat itemnya di sini Om Wawa. Yep, kan full item. Beberapa item yang jelasnya ini immortal sih yang harus kita catat ada berapa ya untuk masing-masing tim. Jadi untuk di tim Indonesia kita melihat ada 2 immortal, sedangkan immortal ada 3 ini untuk Filipina. Jadi mereka jelas lebih strong juga, ada banyak waktu yang bisa dibuang mungkin dengan kehadiran 1 hero saja. Dan ya mungkin dengan menggunakan Brody ya di sini. Dimana Brody memang dia punya damage yang besar di early game. Tapi waktu masuk menginjak late game seperti ini, lihat ada respect item 3 anti clearance. Plusnya juga di Grok ini ada Queen Swing lagi. Ini sangat susah untuk bisa langsung di pressure atau di burst down oleh Brody. Susah untuk di meltdown ya berarti di sini. Frontlinersnya, front to back yang dipegang oleh tim Filipina mungkin agak terlalu kuat untuk sementara. Tapi mungkin dari tim Indonesia sekarang, apakah ada kemungkinan split push Omawa dengan adanya itu far lane-nya yang masih ada super minion ya, yang di arah bawah ini kan masih unggul base turret. Betul, sebenarnya kalau bicara split push resiko tinggi banget ya, karena gak ada lagi hero yang bisa escape mungkin kalau langsung di gank atau kelihatan di minimap. Yang paling bisa split dorong jauh pun ini hanyalah Soriso sekarang. Karena dia masih punya Viraga Armor, jadi masih ada jaminan nantinya untuk bisa tetap keep up atau survive. Dan Lord Evolve yang kembali akan kita nantikan. Sejauh ini tim Filipina mereka bisa melakukan defense dengan baik dan bahkan mereka bisa meng-counterplay tim Indonesia. Poking mungkin menjadi weapon utama untuk Indonesia, senjata utamanya di sini di menit yang ke-27. Mereka harus coba untuk menggunakan range advantage-nya. Tapi itu sih yang dimana Filipina bisa coba untuk counter tiap kali. Ketika Indonesia maju dikit, langsung ada penalty zone flicker, langsung ada bait terhadap time journey-nya, dan ketika itu sudah dikeluarkan, udah sangat-sangat susah dari tim Indonesia karena mereka terpaksa untuk full commit kepada team fight all in. Iya, dan ini masih dengan start untuk Evolve Lord. Masih diganggu memang, tapi kalau season yang di all in agak berat juga ya, karena dia tebal banget, masih ada Baxia Shield Unity, dan lagi-lagi sprint push masih bisa digunakan oleh Filipina. Oke. Sudah ada Little Wanderer yang diamankan oleh Sorizo. Itu merupakan vision sebenarnya yang bagus banget yang dipegang oleh tim Indonesia. Lihat Moreno, posisinya. Ini poking dikit aja kalau dia bisa mendapatkan angle untuk flank. Bisa menjadi kemenangan. Petrify, Rough Waves, oh my god, damage-nya. Karena Arcangel langsung di burst down Last Insanity. Dari Sorizo, flicker juga. Winter Trajan masih bisa dibeli. Tapi Arcangel akan ter-shutdown oleh Moreno. Dia mendapatkan killing spree tapi di arah bawah. Rekitiano bersama juga dengan Unigo. Coba untuk mendapatkan split push di sini. Masih bisa bertahan. Moreno lagi dengan auditinya. Dan di arah atas ada tim fight yang dimenangkan. Winter Trajan sudah dibeli. Blazer Strand bisa di-dodge sekarang. Sison di knock up lagi. Sorizo coba mengeluarkan damage yang cukup tapi di arah bawahnya lagi dan lagi pinnya tertumbangkan. Masih ada pertukaran dari Saken memenangkan 2 lawan 2, 3 lawan 3 di atas, 2 lawan 2 di bawah, dipegang oleh tim Indonesia. Yes, dan momentum untuk membalikan keadaan. Rekitiano tumbang, gak ada badan juga, Arcangel juga tumbang, tinggal hero yang memiliki item defense. Dan sepertinya tim Indonesia mereka akan maju ke tengah. Ini bakal nge-push saja. Ya, mereka mau coba end, Om. 30 detik untuk Arcangel untuk spawn. Moreno juga masih di sini coba untuk hunt Unigo, nggak dikasih recall.
One straight push coba dilakukan oleh tim Indonesia. Kanon seorang dirinya masih ada shutdown, tapi udah ada baiting waktu yang sangat baik. Sekarang Kanon coba 1v3 dengan penalty zone-nya, masih bisa tanky sekali dengan damage reduction. Tapi Saken mengeluarkan stackingnya. Total memory bakal dikeluarkan, tapi immortality masih ada di sana. 10 detik untuk Arcangel spawn lagi kembali. Winter Rachan dibeli, buying time dari tim Filipina. Minion wave-nya pun juga sudah dikeluarkan, sudah di-clear Om Wawa. Tapi masih ada minion wave. Satu lagi yang maju ke depan. Arcangel lawan tim Indonesia. Mereka coba untuk maju, Sakennya free hit. Indonesia berhasil memenangkan. Great push. Sangat intens tadi, bahkan